Ke pasar beli pisang raja, jangan lupa coklat sekilo, bikin bolen itu mudah saja, rasanya enak, kamu pasti suka loh. Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin kue bolen yang super enak, bahannya mudah dan bikinnya gampang banget. Siap-siap bikin camilan istimewa yang lembut di dalam, renyah di luar dan lumer di dalam mulut. Yuk langsung kita mulai saja. Jangan lupa di subscribe ya, Dapur Movie. Pertama-tama kita siapkan untuk bikin kulit pastrinya ya, karena ini saya tidak beli jadi bikin sendiri dengan bahan yang simple seperti ini. Kita bisa bikin kulit yang juga berlapis-lapis kayak kulit instan pastry. Nah, ini ada bahan A dan juga bahan B. Masukkan semua ya, bahan A seperti ini. Nah, kemudian diaduk hingga rata. Terus aduk hingga kalis ya. Kita bisa gunakan tangan karena lebih mudah juga nanti supaya adonannya bisa rata dan juga sampai kalis. Nah, kayak gini. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. Jangan lupa tuang air dinginnya 125 ml ya. Nanti semua resep ada di deskripsi. A quiet laugh, the softest breeze. The world's at peace in moments like these. I sip my coffee, feel the warmth inside, letting the day just gently glide. The sun dips low, the shadows play. Everything slows down, it's the perfect day. With every breath, the calm sinks in. This is where my joy begins. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. Nah, ini saya mulai uleni pakai tangan ya. Jangan lupa cuci tangan dulu supaya higienis. Nah, ini adalah salah satu part yang memang juga lumayan melelahkan. Tapi karena kita suka bikin kue, jadi ini terasa tidak melelahkan. Uleni terus sampai rata dan kalis seperti ini. Cukup seperti ini saja nggak apa-apa, karena ini bukan adonan donat. Nah, setelah itu ganti bahan yang B ya, atau bahan yang kedua. Ini lebih simple karena ini akan menjadi isian dari bahan A tadi. Campur semua bahan, kita oleni sampai rata. Nah, ini sudah mulai rata. Teksturnya bisa dikatakan lebih basah ya, karena ini nanti akan menjadi isian dari bahan A. Nah, kita gulung jadi satu seperti ini. Setelah itu jangan lupa ditutup. Nah, semua bahan itu diamkan 15 menit. Nah, kalau sudah, kita bisa siapkan isiannya. Nah, ini adalah isian yang paling enak, yaitu kita siapkan pisang raja. Saya sudah coba pisang jenis yang lain, tapi tetap pisang raja itu adalah pisang yang paling enak untuk isian bolen. Untuk pisangnya dipotong jadi dua ya. Ini nggak perlu diproses seperti dipanggang, cukup mentahan seperti ini aja sudah enak dan awet bolennya. Nah, kalau sudah, ini bahan yang A tadi kita timbang ya. Jangan lupa adonannya sebelum ditimbang kita kembiskan dulu ya, supaya udaranya keluar. Nah, kita timbang dengan timbangan digital. Saya gunakan ukuran 19 gram. Nah, setelah ditimbang kita bulatkan seperti ini. Nah, saya biasanya simpan di wadah box tertutup supaya tidak cepat kering. Nah, ini sebenarnya bisa kita masukkan kulkas. Kita tidak harus proses langsung bolennya, tapi dari bulatan-bulatan ini yang kita simpan di box tertutup seperti ini, kita tutup lalu kita masukkan kulkas, kita proses besoknya masih bisa. Nah, ini adalah bahan B. Saya timbang sebesar 8 gram ya. Nah,
Nah, ini nanti akan masuk ke dalam adonan bahan A. Nah, bulatkan juga supaya nanti lebih mudah untuk menggilasnya. Untuk satu resep saya biasanya menghasilkan sekitar 24 bolen. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah proses yang cukup menantang ya, karena kita bikin kulit pastry bolennya itu bukan yang instan kita beli jadi, tapi kita bikin sendiri. Nah, ini yang memakan waktu yang cukup lama. Dan ini bisa dikatakan olahraga tangan, tapi ini menyenangkan sekali. Nah, kita lipat-lipat seperti ini. Semakin banyak lipatan dan kita gilas, itu akan membentuk kulit pastrinya menjadi berlapis-lapis. Makanya harus telaten. Jangan sampai adonan B ini bocor. Jadi menggilasnya ya penuh dengan tenaga, tapi jangan terlalu ditekan banget supaya adonan B tidak bocor. Lalu gimana kalau adonan B nya bocor? Ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih, tetap jadi dan kulit pastrinya tetap renyah kalau mengikuti resep ini. Nah, ini saya pakai isian pisang dan juga saya tambahkan coklat. Nah, varian isian itu bisa sebenarnya di video ini nggak ada ya. Variannya bisa kita tambahkan keju juga atau sesuai selera. Nah, ini adonan A, kemudian digilas masukkan adonan B, lalu kita gilas seperti ini. Nah, terus kita lipat, kita gilas lagi, kemudian kita lipat, gilas lagi. Nah, seperti itu sampai beberapa kali ya. Nanti bisa membuat kulit pastry bolen ini berlapis-lapis. Nah, kalau sudah kasih isiannya. Sudah. Nah, ini prosesnya memang memakan waktu cukup lama. Dan ini bisa dicicil sebenarnya. Nanti kalau sudah jadi bolen yang mentahan seperti ini, yang sudah ada isian pisang, itu bisa kita simpan lagi di box tertutup seperti ini. Taruh kulkas, ovennya bisa besok pagi juga bisa. Nah, kita tutup rapat. Nah, sudah jadi. Nanti prosesnya kita tinggal oven ya. Saya biasa pakai merek Colata karena saya sudah termindset coklat merek Colata itu yang paling enak. Part gilas menggilas ini adalah salah satu part yang memang cukup melelahkan ya. Jadi makanya kalau mau bikin kue itu memang salah satu syaratnya harus sabar, telaten, mengikuti resep juga. Kalau yang mau pengen belajar, nah ini salah satu resep yang bisa dicoba. Bikin kue sendiri atau masak sendiri itu selain lebih sehat dan sesuai selera kita, nah itu juga lebih jelas, lebih irit, tapi juga memang menjadi sebuah kebanggaan ya kalau kita bisa bikin produk sendiri yang bisa dimakan oleh kita sendiri atau juga dinikmati oleh keluarga tercinta. Nah, nggak ada salahnya kalian mencoba ya teman-teman untuk bikin kue bolen ini. Ini gampang banget sebenarnya, cuman memang harus telaten. Nah, kalau memang nggak telaten memang lebih enak sih langsung beli. Nah, kenapa kue bolen yang ada di pasaran seringkali harganya mahal ya, bahkan ada yang di atas 5.000 satu buahnya. Ya, bisa jadi bahannya murah, tapi proses pengerjaannya itu yang makan waktu lumayan panjang. Jadi bagi yang suka instan, ya beli-beli saja, order pada yang bikin kue ya seperti ini. Jadi saling menguntungkan. Nah, semoga resep saya bermanfaat dan yang pengen nyoba boleh silahkan ayo dicoba. Boleh percaya boleh tidak, saya proses bikin bolen ini hanya satu resep bisa makan waktu sampai 3 jam 4 jam sampai selesai ngovennya. Jadi lumayan lama banget ya, karena ini tadi proses gilas menggilas, kemudian membulatkan adonan, nimbang dan lain sebagainya. Jadi hargai ya kenapa ada penjual makanan atau kue yang memang harganya bisa mahal, karena bisa jadi bukan dinilai dari bahannya saja tapi juga prosesnya yang memang butuh waktu yang lumayan panjang. Nah, kita letakkan di loyang seperti ini ya. Ini saya isi ada sekitar 12 saja. Nah, untuk proses pemanggangan
itu kalau mau kulitnya itu sedikit basah, itu kita rapatkan. Jadi bolenya bisa diisi di loyang lebih dari 12. Nah, kalau mau agak renyah, garing, nah ini bolenya dipisah agak renggang seperti ini, ditaruh di loyangnya jadi renggang. Nah, setelah itu kita panggang ya di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 menit. Nah, seperti ini. Nah, tara, sudah matang. Nah, ini hasilnya, bolanya cantik kan? Ini membulat penuh. Nah, ini. Yuk, cobain ya. Jangan lupa di subscribe Dapur Movie. Kita nantikan video masak selanjutnya.